Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW bidang agrobisnis beternak ayam kampung. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya? Tapi ada ibu-ibunya juga, berarti adik-adik dan juga ibu-ibu. Alhamdulillah, hari ini sesi pertama ya Bu, pertemuan pertama. Insya Allah hari ini akan diisi langsung oleh pengelola PKBM Khairul Ummah, tempat berlangsungnya program PKW ini, yaitu Ibu Nurella. Insya Allah hari ini agendanya adalah pengarahan teknis dan juga pengisian surat pernyataan mengikuti program PKW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sallallahu sadri wa yassir li amri wa muddatta lisan yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha dengan keterampilan agrobisnis beternak ayam kampung. Ini semua semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat ya kepada adik-adik ya, karena emang usianya dibatasi sangat muda, 15 sampai 23 tahun yang lolos ya. Makanya bersyukurlah, alhamdulillah adik-adik semuanya terpilih ya, terpilih menjadi peserta PKW ini. Karena tahun ini seleksinya sangat ketat sekali, di mana pendaftaran online dan itu sistem aplikasi di Kemendikbud itu langsung dihubungkan dengan Dukcapil, sehingga kalau seandainya yang daftar itu siswa atau mahasiswa langsung ditolak. Kalau usianya lewat dari 23 tahun itu juga tidak lolos, atau di bawah 15 tahun tidak lolos gitu ya. Atau yang bekerja secara formal, artinya dia terdaftar di Dukcapil ya sebagai pegawai, itu tidak akan lolos. Makanya alhamdulillah 20 orang inilah terpilih sebagai peserta PKW, dan ini merupakan kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Nah, makanya diharapkan 20 orang ini harus mengikuti dengan baik pelatihan ini dengan bertanggung jawab, dengan penuh keseriusan, sehingga harapannya dari hasil pelatihan ini nanti adik-adik semuanya bisa berwirausaha. Harus beradab atau menjaga adab kita kepada orang tua kita. Diingatkan mulai hari ini sebagai orang yang berbakti kepada orang tua atau menjadi orang yang soleh dan solihah. Salah satunya tadi ya, kita membantu tugas orang tua di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara pembukaan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Ini semua semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih selamat datang kepada Bapak Kabid Paudikmas Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Bahri SPDMM. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah beliau sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Nove Tresmerdiana SHMSI. Beliau merupakan Ibu Kasih Warga Belajar. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga sebenarnya kami masih membantu para generasi, khususnya generasi muda,
supaya mereka memiliki bekal pengetahuan. Dan untuk tahun ini kami mengambil jenis keterampilan agribisnis peternak ayam kampung. Kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Heri. Ibu ya, Ibu. Ya. Selamat ya. Ya, kemudian ngepel, jemur pakaian, cuci ya, dan lain sebagainya. Di sini, kakak, apa yang kita perlu? Cuci piring, jemur baju. Benar ya? Iya. Pengusaha itu harus makin dekat dengan Allah. Ya, sebagai generasi muda, kalian harus bangunnya jam 4 subuh. Ya, tapi saya yakin ya, kalau kita niat pasti terbangun kok. Allah akan bangun diri kita, yakin aja. Kalau misalnya belum yakin, alarmkan HP kita, ya. Alarmkan jam 4, kalau saya jam 4 kurang seperempat, jadi alarmkan, dihidupkan. Walaupun sudah terbiasa bangun, tapi dibiasakan pakai alarm juga, takutnya nanti kesiangan gitu. Nah itu ya, tadi ya ayam kampung plus produk olahannya yang halal dan thayyib. Nah ingat, yang menjual nanti kalau udah panen jangan menjual ayam tiren. Apa itu? Mati kemarin. Ya dosa hukumnya ya. Jangan sampai alumni dari Khairul Ummah ada yang menjual ayam tiren. Berarti dia tidak niat karena Allah. Ya enggak? Yang di otaknya nyari duit, tapi duitnya dengan cara yang tidak halal. Ya, tolong jangan sampai kita ada niat ingin menjual ayam tiren. Haram hukumnya ya, tidak boleh. Hanya memberikan hasil yang biasa-biasa saja. Bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi saat ini nih, adik-adik adalah generasi muda. Kalau mungkin masa depan, maka niatkan dari hari ini saya harus bangun pagi, saya harus bangun subuh, saya harus semangat, saya harus optimis, saya harus rajin ibadahnya, saya harus berbakti pada orang tua. Siap ya? Siap. Mengapa hanya sedikit orang yang bisa memberikan kontribusi besar pada kehidupan ini, sementara yang lain menjadi beban bagi orang lain? Nah adik-adik, walaupun adik-adik belum bisa punya uang sendiri, jangan sampai adik-adik menjadi beban bagi orang tuanya. Ingat ya, tadi berdoa Allah. Tadi berdoa banget, makanya tadi terbanyak ibadahnya ya, harus semakin berwalidain, berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ketika kita berbakti kepada orang tua, santun dalam tutur kata kepada orang tua, santun dalam bersikap sama orang tua, dan insya Allah semakin berkah buat kita, gitu ya. Jangan pernah lupakan kepada orang tua itu, penting banget ya. Kita merasakan sekali bagaimana orang tua itu sangat pembuka rezeki buat kita. Dan juga al-jannah tahta dari rumah hati. Sesungguhnya sudah berada di bawah telapak kaki ini, gitu ya. Jelas ya. Tadi pengusaha itu kan harus makin lebih keras kan usahanya ya. Kalau lebih pagi, lebih banyak pekerjaannya, lebih rumit, lebih banyak masalah. Karena apa? Semua dihandle sendirian gitu, ya kan? Dibanding kita kerja sama orang kan mudah ya. Tapi kalau kita pengusaha sendirian ya semuanya ini sendirian, sehingga harus siap dengan berbagai macam masalah ya. Nah itu ya, ini dari yang tadi ya,
konsisten, semangat, fokus, disiplin, tanggung jawab, peduli. Kalau nggak semangat, loyo, jangan harap berhasil. Jadi ingat, kalau emang kita ingin tujuan merintis usaha ayam kampung, maka perhatian kita, kemudian juga fokus kegiatan kita fokus ke ayam kampung, gitu, sehingga kita bisa lebih menambah wawasannya, menambah keterampilannya, gitu ya, seperti itu. Disiplin juga ya, jelas. Misalnya kita biasa masih makan jam berapa, masih minum jam berapa. Kita sebagai seorang pengusaha harus haus dengan prestasi. Seorang pengusaha sukses selalu memiliki visi misi yang jelas dan berusaha menjadikannya sebagai sebuah prestasi yang harus segera diwujudkan. Maka Anda akan selalu termotivasi untuk menciptakan prestasi yang lain, yang baru ya. Nah, jadi kita sebagai seorang pengusaha harus punya visi misi yang jelas. Kalau visi itu merupakan tujuan jangka panjang, globalnya, ya, garis besarnya. Sedangkan misi itu bagaimana supaya visi tadi terwujud. Contoh, visinya misalnya, saya ingin menjadi peternak ayam kampung yang sukses. Nah, misinya bagaimana cara supaya adik-adik itu visinya terwujud. Yang pertama apa? Misalnya menambah pengetahuan di bidang peternakan ayam kampung KUB misalnya ya. Yang kedua apa lagi? Menambah keterampilan tentang peternak ayam kampung KUB. Apalagi? Misalnya apa lagi nah? Jadi pokoknya misi itu merupakan usaha yang harus kita lakukan supaya bisa terwujud di situ ya. Atau misalnya berkunjung, selanjutnya berkunjung kepada pengusaha yang sudah sukses, itu penting sekali di situ. Jadi nanti kita bisa dapat ilmu dari orang tersebut bagaimana misalnya pengalaman dia dalam mengusahakan ayam kampung ini. Itu ya. Jadi harus punya visi misi yang jelas. Kemudian harus prestasi ya. Jadi berbaik gitu ya. Kalau ingin pengusaha yang sukses, kita harus prestasi. Lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, jangan asal, gitu ya. Tapi lakukan yang terbaik. Prinsip saya selalu dari kecil ya, pokoknya berusaha optimal, hasilnya Allah yang menentukan. Karena apa? Kalau sudah optimal usahanya, ketika mengalami kegagalan kita merasa menyesal, terus sudah optimal usahanya. Tapi kalau usahanya tidak optimal, misalnya mengalami kegagalan, menyesal kita kenapa saya tidak optimal usahanya, kita akan seperti ini misalnya ya. Jadi berikan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik. Kemudian di sini berkarakter mandiri. Nah di sini maka seorang entrepreneur itu memiliki tanggung jawab penuh atas kemajuan bisnisnya. Ini saya sampaikan ya, namanya pengusaha itu maju mundurnya suatu usaha tergantung dari kita, ya enggak? Iya. Apalagi kita bosnya, juga stafnya atau pegawainya. Kalau kita ingin males, jangan harap berhasil usahanya. Kalau kita ingin maju, harus kerja keras. Seperti itu, harus mandiri di situ. Jadi jangan tergantung dengan orang lain, ya. Kecuali ada orang tuanya yang suka masak ya. Misalnya deh, ini aja lah, tidak hanya ayam siap masaknya, kita jual juga ayam ungkepnya misalnya ya. Sehingga nanti konsumen lebih enak lagi, tinggal goreng aja ya ayamnya, nggak perlu bumbuin lagi. Tapi dengan bumbu dan MSG ya rasanya. Konsumen ayam kampung itu orang yang suka yang alami, yang sehat-sehat, jangan dikasih MSG. Atau misalnya deh, ini kita buat nugget ayam atau bakso ayam misalnya ya, dan ini mau bantu cara buatnya, boleh silakan komunikasikan dengan orang tua kita. Kalau seandainya kita masih digabung dengan orang tua kita di rumah orang tua kita, ya silakan, boleh saja gitu ya. Itu merupakan pilihan produk ya, yang akan diproduksi oleh kita. Nah dari sekarang sudah dipikirkan dari sekarang ya. Sehingga nanti ketika sudah besar, sudah bisa dipanen, sudah siap action gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan